Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 23. Kecupan tiba-tiba, dia putri karyawanku. Jelas Bara mulai cerita. Tapi, kedua orang tuanya berpisah. Sejak lahir, tidak ada yang mengurusnya. Sedangkan ibunya harus bekerja. Jadi, aku milih untuk adopsi dan punya keluarga yang lengkap, seperti anak-anak lainnya. Lanjut Bara. Bu Rosma tersenyum. Bara yang dia kenal memang seperti ini sifat dan karakternya. Bahkan ia dan kedua putrinya bisa seperti sekarang karena bantuan Bara. Kalau tidak ada Bara dalam hidup mereka, Bu Rosma tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupannya dan kedua putrinya. Apalagi Risa yang sifat sedikit berbeda dengan adiknya. Mungkin karena sebelumnya Risa sudah terbiasa hidup mewah, tiba-tiba harus mengalami kehidupan yang bertolak belakang dengan kehidupan mereka sebelumnya. Namanya Isabel, Bu. Lanjut Bara lagi, memberitahu enam putrinya kepada sang mertua. Nama yang cantik, komentar Bu Rosma tersenyum. Bu, aku kesini juga untuk minta izin membawa Bella ke Jakarta, tinggal bersamaku. Jelas Bara. Bu Rosma langsung tersenyum. Terima kasih, Nah. Aku minta maaf, Bu. Seharusnya aku menjemput Bella saat dia menamatkan SMA-nya. Ucap Bara. Iya, Ibu mengerti, Nah. Saat Bu Rosma, mertua dan menantu itu terlibat pembicaraan yang lumayan panjang. Tapi sebagian besar membahas tentang putri sulungnya Risa. Bu, aku kamar dulu. Pamit Bara bergegas menuju kamarnya. Begitu pintu kamar terbuka, Isabel sedang tertidur lelap di atas ranjang. Sedangkan Bella hanya melipat pakaian dan merapikannya kembali ke dalam lemari. Bara terlihat menghampiri Bella yang sedang duduk di lantai berlapis kayu. Bella, aku mengatakan kalau Isabel anak salah satu karyawanku. Cerita Bara duduk di samping Bella. Bagaimana pendapat Ibu? Tanya Bella penasaran. Ibu tidak berkomentar, hanya tersenyum saja. Jawab Bara. Bara memandang Bella yang sedang bereskan semua pakaiannya. Pemandangan yang dulu sering lihatnya saat mereka masih tinggal di Surabaya. Bella, tidak bisakah kita memulainya? Tanya Bara tiba-tiba. Tangannya sedang menggenggam tangan Bella di atas tumpukan pakaian. Maksudnya Tuan? Tanya Bella bingung. Hubungan kita, rumah tangga kita. Tidak bisakah kita mulai dari sekarang? Tanya Bara berusaha menjelaskan. Bella diam dan menunduk, merasakan genggaman tangan Bara yang semakin erat. Melihat Bella yang terus-terusan diam, Bara menarik tangan Bella mendekatinya, membiarkan Bella duduk di pangkuannya, mendekap dan mengunci istrinya supaya tidak menjauh darinya. Tuan, ucap Bella tak kaget, meranikan diri menatap Bara. Jantung Bella berdegup kencang saat ini. Perasaannya gugup, walau dia sudah mulai terbiasa berdekatan dengan Bara. Dalam situasi seperti ini, tetap saja jantungnya berdebar tidak karuan. Jangan manggilku Tuan lagi. Kita mulai dari hal yang kecil dulu, ucap Bara. Tapi Bella tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Bara sudah memotongnya terlebih dahulu. Bella, sekarang belajarlah untuk menjadi istri seorang Bara atau Yuda, ucap Bara. Aku tidak akan bertanya mau atau tidak, tapi itu harus, Bella. Lanjut Bara penuh ketegasan. Tapi sudah aku katakan, tidak ada kata tapi. Yang ada harus. Bara mengingatkan kembali. Maaf Tuan. Bella kembali menunduk. Bara tersenyum melihat sikap malu-malu Bella. Selama 8 tahun, hampir setiap hari dia melihat Bella. Dari gadis kecil ingusan yang masih suka menarik dasar Bu Rosma saat minta jajan, sampai menjadi gadis remaja yang suka mencuri pandangan pada sopir pribadinya dulu. Bella yang paling sering masuk ke kamarnya dulu, sekedar menyiapkan air mandi atau menyusun baju bersih ke dalam lemari. Bara masih mengingat jelas bagaimana ekspresi Bella saat dia mengatakan pada Bu Rosma akan menikahi Bella. Gadis itu masih dengan seragam putih abu-abu lengkap dengan bau keringat dan debu jalanan. Terkejut melihat ke arahnya. Besok kita ke kampusmu, selesaikan semua urusan kepindahanmu ke Jakarta, perintah Bara. Hah? Bella menonggak sebentar, menatap Bara sebelum akhirnya menunduk. Tangannya sudah berkeringat. Bara menggenggamnya terlalu erat, atau dia ingin terlalu gugup. Aku harus kembali bekerja. Tidak bisa lama-lama di sini. Jelas Bara. Aku akan menemani ke kampus. Lanjut Bara lagi. Bella hanya mengangguk. Baik Tuan, sahutnya. Baru saja dia akan beranjak dari pangkuan Bara, tapi suaminya itu masih menahannya. Entah apa maunya. Bella tidak mengerti jelas. Jadi penolak begini lebih manis ketimbang harus menolakku setiap hari, ucap Bara sambil tersenyum. Mau jadi apa Isabel? Setiap hari nonton maminya dan dedinya berselisih paham. Lanjut Bara membuat bola mata Bella melotot. Aku tidak pernah berselisih paham denganmu Tuan.
Bella menyanggap pernyataan Bara. Sekarang jadi pandai membantah semua ucapanku. Berbeda dengan Bella yang dulu, yang hanya bisa mengatakan iya, kemudian mundur. Ucap Bara tersenyum. Maaf Tuan, ucap Bella pelan. Bella, kita tidak akan lama di sini. Sebaiknya persiapkan semua perlengkapanmu yang memang harus dibawa. Perintah Bara lagi. Iya, jawab Bella singkat. Aku harus mandi sekarang, ucap Bara, mencium kening Bella tiba-tiba. Sebelum lepaskan istrinya itu, Bella hanya bisa terkejut sambil menyentuh keningnya yang barusan dicium Bara. Kejadiannya begitu cepat. Dia tidak sempat protes pada suaminya yang mencuri kecupan di keningnya. Bella memilih berbaring di sisi Isabel. Saat Bara masuk kamar mandi, dia mulai mengantuk. Semalam dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena Bara memeluknya sepanjang malam. Tak lama sudah terdengar dengkuran halus dan nafas teratur Bella yang menandakan gadis itu sudah terlelap dalam dunia mimpinya. Setengah jam kemudian, Bara keluar dengan handuk yang masih melilit pinggangnya. Dia lupa membawa pakaian gantinya. Ia masih tersusun rapi dalam koper. Begitu keluar dari kamar mandi, pemandangan hangat menyambutnya. Istri dan putrinya sedang terlelap di atas tempat tidur. Setiap melihat keduanya bersama, ada rasa hangat yang tiba-tiba mengisi hatiku. Ucap Bara pelan, menyentuh dadanya sendiri sambil tersenyum. Tujuan awal yang hanya sekedar mengambil pakaian ganti, sekarang malah Bara mendekati keduanya. Tersenyum menatap Isabel dan Bella bergantian. Dengan berjongkok, dia mensejajarkan wajahnya dengan Bella yang sedang tertidur. Tangannya mulai menyusuri lekuk wajah sang istri. Bella menggeliat kecil, merasakan sentuhan dingin dari tangan Bara yang masih sedikit basah karena air. Bel, panggil Bara pelan. Bella yang masih tidur lelap tidak meresponnya sama sekali. Bel, panggil Bara lagi sambil menepuk pipi mulus Bella, berharap istrinya itu membuka matanya. Kali ini usahanya berhasil. Bella menggeliat kembali dan mengerjapkan beberapa kali semburan airnya mata indah itu membuka sempurna. Terkejut, Bella kaget saat menekah sudah di depan matanya. Hanya berjarak berapa senti saja. Maaf, ada apa Tuan? Rasa gugup itu menyerang Bella kembali. Setelah mendapati Bara sudah menatapnya dari dekat di saat dia tertidur. Tapi gugup itu tidak berlangsung lama, karena tubuhnya langsung kaku dan beku seketika. Saat Bara mengecup bibirnya tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.